Salam masukan untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dengan gelombang yang tempo dahulu. Dari radio borok sampai handphone yang mahal, insya Allah bisa kita dengar di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Teruslah lanjut mengudara, baik untuk radio borok maupun radio yang ada di HP yang lebih canggih. Insyaallah kita berdakwah secara keilmuan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kapten Ki Agus Muhammad Ali bin Ki Agus Ahmad Nawawi bin Ki Agus Haji Muhammad Akid. Kali ini saya mau bercerita masalah ritual zaman sekarang beda tipis. tanda kutip saya tidak menyinggung agama di luar agama Islam. Ini yang saya singgung agama yang katanya mayoritas umat Islam yang beragama bertauhid kepada Allah. Untuk saudara-saudari di luar agama rahmatan lil alamin, tetap semangat, hiraukan saja cerita saya ini. Saya menunjukkan kepada orang yang mengaku-ngaku umat Islam tetapi merusak. Wallahu a'lam bishawab. Kita awali dari ritual ya saudara-saudari. Ritual kita selama ini sudah banyak yang menyimpang kemana-kemana. Boleh saudara-saudari saksikan di simpang Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II. Yang kita sembah bukan Allah, tetapi yang kita sembah, yang katanya Habib, yang katanya dewa, yang katanya pemimpin, yang katanya alim ulama. Itu mengapa sudah banyak terjadi bencana alam. Pemimpinan ada yang wafat, ada yang hujan sedikit, dan ada yang tidak hujan sedikit pun. Boleh saudara-saudari saksikan akibat dampak dari umat Islam sudah tidak konsekuen lagi dengan ajaran yang sebenarnya. Rasulullah mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Contoh seperti makan-makan di adat Palembang. Laki-laki berkumpul dengan laki-laki, perempuan berkumpul dengan perempuan. Ada batas, bukan seperti orang barat yang katanya VOC, orang Belanda. Itu yang sudah melanggar adab ketimuran di negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh lihat saudara-saudari, ketika lebaran Idul Fitri, Idul Adha, siapapun juga kita salam-salami, itu sudah salah besar. Bersentuhan yang bukan muhrimnya itu tidak dibenarkan kecuali antara ayah, ibu, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya saja. Itu selebihnya cukup seperti ini. Kalau
laki-laki dengan perempuan. Jangan disalami kalau bonyok. Ingat pesan aku itu ya. Kalau nak selamat, peganglah agama rahmatan lil alamin Al-Quranul Karim. Ya, sudah banyak fitnah gitu sekarang. Untuk di acara-acara di TV. Ya, itu memang sudah adat dari perpolitikan. Silaturahmi, bersalam-salaman di acara-acara TV kenegaraan, acara-acara yang saya lihat itu sudah masuk wilayah perpolitikan yang disalam-salaminya. Boleh juga saudara-saudari contoh di daerah Arab tidak ada acara-acara seperti itu, bersalam-salaman bukan yang haknya, dan tidak ada ikatan pernikahan, tidak dibenarkan. Walaupun iparan sekalipun, ingat pesan saya itu. Itulah yang akan mendatangkan bencana nafsu syahwat, fitnah-fitnah akhir zaman. Itu akibat dari sering bohong kepada Allah. Kita suka bohong, lebih lagi kepada manusia kita suka berbohong. Boleh dilihat di acara-acara ritual sholat kita, yang kita sembah bukan Allah tetapi manusia, bentuk-bentuk manusia, gambar Habib, gambar alim ulama, gambar hewan, gambar pemimpin. Itu sudah salah besar. Ritual-ritual sholat yang saya bilang, kalau ada gambar-gambar di rumah dan sebagainya, tidak mengapa, tetapi di saat ritual sholat itu yang mendatangkan fitnah, mengagung-agungkan orang, manusia. Di saat Rasulullah wafat, Umar berkata, siapa yang mengucapkan Rasulullah wafat akan saya tebas batang lehernya. Tetapi apa yang dikatakan Abu Bakar berucap, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selamanya, tidak akan mati. Ingat pesan saya itu, saudara-saudari. Di acara-acara saya tidak mengikuti acara wilayah peribadatan di luar Islam. Ya, katanya Yesus akan bangkit untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa. Mana ada di dalam agama Islam dosa tanggung dewe. Itu saya terangkan. Kalau berbangkit itu istilah kata. Jadi maaf ya saudara-saudari di luar Islam, kalau bangkit dari kubur bisa dikatakan hantu. Itu hantu. Dan ini di ritual di Islam, mengagung-agungkan kuburan, orang yang di dalam kubur, sampai mengusap-ngusap tanah di kubur. Itu sudah wilayah kesyirikan. Bukan lagi meminta kepada Allah untuk mendoakan yang mati. Kita mengagung-agungkan, sudah jatuh wilayah kesyirikan. Beda tipis di situ. Ya, kalau ada kuburan di dalam itu orangnya. Kalau tidak ada, seperti di daerah Jawa, kuburan palsu dibikin semegah sebagus mungkin untuk di acara-acara ngelayat, apa itu, ada celengan segala macam. Na'udzubillah min zalik. Itu sudah dosa besar. Di wilayah kenegaraan itu sudah masuk wilayah pembohongan, kriminal.
di wilayah Allah sudah bohong besar, kesirikan, jadi kayu bakar. Ingat pesan saya itu. Ini saya untuk kita bersharing di pikiran yang normal, ya. Itu di luar agama Islam, itu yang saya dengar, yang saya lihat. Yesus bangkit untuk menebus dosa umat. Tidak ada cerita yang seperti itu di dalam wilayah rahmatan lil alamin. Tanggung dewek-dewek. Yang saya heran, umat rahmatan lil alamin sekarang melakukan ritual kesirikan. Nah, itu sudah bercampur aduk yang tidak benar, tidak murni sudah. Maaf, saudara murni, bukan manggil saudara saya, ya. Saudari murni, ya. Itu kata-kata dalam kata-kata Indonesia. Nah, ingat di situ pesan saya. Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya boleh kita pelajari, tetapi jangan sepenuhnya kita yakini. Yang kita imani sekarang agama Al-Quranul Karim, agama rahmatan lil alamin, penyempurna dari seluruh kitab-kitab Allah. Ingat pesan saya itu, ya. Siapapun manusianya, oke. Nah, di 2 pekan Ramadan tadi ada acara-acara di musala di masjid, ibu-ibu membesar-besarkan suara membaca Al-Quranul Karim. Itu tidak dibenarkan, saudari. Itu mendatangkan fitnah, mendatangkan syahwat laki-laki. Nah, suara wanita termasuk bisa dikatakan bagian dari menimbulkan syahwat. Dan sudah di Quran juga dikatakan, perlemah lembutkanlah kamu berzikir di saat pagi dan petang. Ingat pesan saya itu, baik laki-laki maupun perempuan, terlebih lagi perempuan. Jaga dirimu jika engkau mau dihormati laki-laki, oke? Di zaman dulu wanita tidak ada apa-apanya, tetapi semenjak datangnya agama rahmatan lil alamin, Rasulullah penyelamat hak-hak wanita, sudah terlambat. Apa yang bisa dikatakan Ibu Kartini